terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Mari kita mulai acara bagian penghiburan mengenang Bapak almarhum Bapak Titus Sugeng Subagio, Jumat 6 Agustus 2021. Baik yang di rumah, mari kita bersama-sama akan memulai acara penghiburan pada saat ini. Mari kita akan menyanyi Yesus kemuliaan-Mu. Bapa kami di dalam surga yang penuh kasih, Allah yang menciptakan bumi dan seisinya, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang kami puji, kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sore hari ini kami datang bersujud di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur kalau saat ini kami bisa bersama-sama untuk menyatukan hati, untuk mengadakan kebaktian penghiburan keluarga almarhum Bapak Titus Sugeng Subagio. Biar kiranya kami menyerahkan kebaktian penghiburan pada sore hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Allah senantiasa akan memimpin dari awal sampai akhirnya, sehingga keluarga di tempat ini senantiasa mendapat penghiburan secara khusus dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan saat bakti kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bisa agak ke sini Pak Hero. Oh iya. Kamera. Oh, pakai ketok gitu Pak. Iya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang ada di mana saja yang mengikuti ibadah penghiburan pada sore hari ini. Kami atas nama keluarga Bu Mentari mengucapkan terima kasih di mana Bapak Ibu bisa meluangkan waktu
untuk bersekutu bersama-sama dengan kami itu sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri. Untuk bersama-sama ikut menghibur dan menguatkan, mengenang akan segala kebaikan bagi Pak Toto yang sudah dipanggil Tuhan, dan kita yakin dan percaya beliau sudah bersama Tuhan Yesus di bidang. Sehingga pada sore hari ini, biarlah semua apa yang kita lakukan sore hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa, memberikan kekuatan dan penghiburan, semuanya kita kembalikan hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan Tuhan. Siapakah kita ini sehingga kita begitu berharga di mata Tuhan? Sungguh kita mengucap syukur, dan kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Ada satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dikala kita bersedih, dikala kita senang, selalu bersama-sama dengan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Di dunia ini banyak orang yang ingin mencari damai, namun damai tidak pernah ditemukan selain dalam Tuhan kita Yesus. Hanya Yesus jawabanku. Mari, sebelum Ibu Pendeta dihadirkan berdoa untuk penguatan dan penghiburan, kita akan menyanyikan hanya Yesus jawabanku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari kemenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Rasaku pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam tempat kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Rasa dukun dapat menghiburku, tak
saja hatiku damai, walau dalam bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, rasa ujung dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab hidup. Hanya Yesus jawab hidup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pada sore yang indah ini kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa, dan terlebih lagi untuk memberikan penghiburan bagi keluarga Ibu Tari di tempat ini yang beberapa waktu yang lalu ditinggal oleh suami terkasihnya, Bapak Titus Subagio. Bapak di surga, kami meyakini bahwa hanya Engkau Tuhan sumber penghiburan kami, dan hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Tidak ada nama lain Tuhan selain Engkau yang mampu menguatkan kami, khususnya keluarga Ibu Tari yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau tidak akan meninggalkan keluarga ini. Engkau menjadi tempat penghiburan, Engkau menjadi sandaran kehidupannya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menguatkan mereka. Tuhan selalu memberikan pertolongan Bapak ketika kami merasa susah, ketika kami merasa sedih. Kami yakin dan percaya Tuhan menghiburkan kami, Tuhan menguatkan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Tari dan anak-anaknya, juga keluarga besarnya. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan memberikan sukacita dalam hatinya Tuhan. Karena kami meyakini, kami semua percaya Tuhan bahwa Bapak Toto sudah berada di surga bersama Tuhan. Dia sudah merasakan sukacita dan damai sejahtera karena ada di pangkuan Tuhan. Dan dia sudah tidak merasakan sakit penyakitnya Tuhan. Dia sudah terlepas dari setiap beban-beban kehidupannya. Dan kami meyakini Bapak, keluarga ini juga terus mengucap syukur karena Bapak Toto sudah pernah berada dalam keluarga ini, memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber penghiburan kami berdoa dan menyerahkan keluarga ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pendeta. Saatnya kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Koordinasi MTH. Namun sebelumnya, mari kita akan siapkan hati kita dengan pujian Ku Yakin. Saat bertimbang, bukan saat bertimbang, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena terjaga, ku kuat karena menemukan hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang mustahil bagi Tuhan
muliakan dan dimuliakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya bisa datang begitu, muliakan dan dimuliakan, muliakan dan dimuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Kita akan Bapa di dalam surga, kami bersyukur bisa bersama pada sore ini di rumah Ibu Utari, dan kami sekarang ingin mendengar, belajar bersama-sama firman-Mu, dan juga supaya kami menjadi pengikut Tuhan, pelaku firman-Mu, supaya kehidupan kami berkenan kepada Tuhan dan sungguh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat sore semua. Selamat sore yang ada di Google. Sore Pendeta. Berapa orang? Terlalu banyak ya, ada 13. Tambah 6. Ada 16 layar di Google. Saudara-saudara, saya ingin mungkin bukan khotbah, bukan renungan, tapi bisa bertanya jawab, bisa bertanya jawab, atau saya juga bisa bertanya kepada saudara-saudara, karena ya khususnya terkait dengan surga, ya tentang dengan surga. Nah, apa yang kita mengerti, kita pahami tentang surga? Jadi boleh memberi jawaban. Jadi yang di Google Meet juga boleh. Apa yang Anda ketahui tentang surga? Mari silakan. Boleh di open mic ya, di unmute ya, boleh ya. Silakan. Mungkin yang di sini, apa yang saudara-saudara ketahui tentang surga? Orang yang percaya Tuhan hidup kekalnya di surga. Ya. Tapi ada hidup kekal yang lain juga. Ya. Di neraka. Ya. Nah, pertanyaannya, di surga, siapa yang menikmati hidup kekal di surga? Orang yang percaya Yesus. Ya, jelas itu ada ayatnya, Yohanes 3 ayat 17-18, atau mulai dari 16, 17, 18. Orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, apalagi fakta tentang surga? Mari saudara-saudara. Gimana di surga itu? Ayo. Jangan yang teologi ya. Tapi semua sebenarnya berteologi ya, karena semua orang pasti punya teologi ya, punya pengetahuan tentang Tuhan. Ya, mari silakan, ayo. Yang di Google Meet, apa yang Anda ketahui tentang surga? Sudah sejak baptisan dulu sampai sekarang ditanya satu aja, ayo. Nggak muncul. Ayo, tentang surga, saudara-saudara. Ya. Mari, sudah 2 menit. Apalagi yang ada di surga, faktanya. Oke, saya sekarang pancing dengan pertanyaan. Kita saling mengenal nggak di surga? Apa muka kita rata kayak tembok? Nah, kan nggak kenali karena semua sama, ya. Nah, pertanyaannya, kita saling mengenal nggak nanti di sana? Saling mengenal. Saling mengenal. Ada lagunya ya di NP itu apa? Nanti bertemu muka dengan muka, itu ada dasar ayatnya, saudara-saudara. Nah, salah satu hal yang bisa menjadi dasar bagi kita, banyak ayat sebenarnya, tapi saya ingin kita membuka di Lukas 9 ayat 33. Lukas 9 ayat 33. Jadi nanti kita kenal ya, di surga nanti kita kenal. Wah, ini Pak Toto, ini Pak Eko,
ini Ibu Hendy. Nah, nanti kita akan coba review. Jadi kita di surga itu bukan kita tidak mengenal atau wajahnya sama semua, tapi kita saling mengenal. Nah, ini ada yang menarik dari peristiwa waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa dan dia dipermuliakan di gunung waktu dia berdoa. Coba lihat ayat yang ke-33. Saya baca dengan cepat ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Pertanyaannya, kok murid-murid Yesus dengan Musa kok tahu? Ya kan, ini udah ribuan tahun ini. Ya kan? Jadi kok tahu? Ini Musa, ini Elia. Ya. Musa di mana? Musa di mana, saudara-saudara? Musa di mana? Yang Google Meet. Ya. Elia diangkat langsung ke surga oleh Tuhan. Ya, dia dijemput oleh Tuhan dengan kereta api yang luar biasa. Musa dia tidak diketahui meskipun dia mati di Gunung Nebo. Ya, dan dia luar biasa. Dia bertemu muka dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana Petrus dan murid yang lain tahu bahwa ini Musa dan ini Elia? Jadi itu adalah fakta juga bahwa kelak kita, banyak ayatnya mengatakan kita nanti akan bertemu muka dengan muka. Kita akan saling mengenal. Persoalannya yang besar adalah semua yang bersifat fana, yang materi, itu sudah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Sudah tidak ada itu. Nah, mari kita akan lihat sekarang dari 1 Korintus, kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke... Itu panjang ayatnya, ada ayat yang ke 50. Ayat yang ke-50, saya baca ya. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi semua yang bersifat fana hari ini semua hilang. Semua tidak ada. Sakit, sedih, ya, capek. Jadi di surga ada waktu tidur nggak? Alkitab berkata kita akan memuji Tuhan selama-lamanya di surga. Jadi nggak ada capek. Ya jelas itu, nggak ada capek. Di surga tidak ada lagi ratap tangis. Banyak ayatnya ya. Jadi kita tahu ada fakta-fakta bahwa di surga tempat yang benar-benar tempat di mana Allah yang kudus, Allah yang suci, yang ada dan memberikan tempat kepada kita, orang-orang yang masih ada dalam dunia yang fana, dengan tubuh yang fana akan binasa. Semua sifat dan keinginan duniawi, hawa nafsu sudah tidak ada. Makanya di dalam konsep kekristenan surga itu tidak ada lagi hawa nafsu. Apalagi ada bidadari. Tidak ada lagi di sana. Apalagi yang perawan terus. Ini pikiran kotor udah nggak ada. Karena di sana tempatnya yang suci, yang kudus. Jadi ada perbedaan yang besar antara di dunia yang fana dengan surga yang mulia, surga yang kekal. Jadi ini yang harusnya kita pahami ya saudara-saudara. Seperti ayat ini mengatakan bahwa di sana semua yang fana, darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga.
Nah, kemudian kita dilanjutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan padamu suatu rahasia, ini rahasia yang dibukakan, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubahkan. Jadi maksudnya mati semua di sini bukan berarti kita secara fisik tidak mati, tetapi ini kepada hal yang bersifat hidup kekal. Jadi kematian yang kekal itu yang namanya hidup, tetapi sebenarnya dia mati dalam neraka. Dan Yesus berkata di dalam kitab suci bahwa dia berkata bahwa di sanalah ada kertas gigi dan ratap tangis. Jadi saudara-saudara ini memberitahukan kepada kita bahwa kelak kita ini akan diubahkan tubuh kita. Lanjutannya ayat yang ke-52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri yang berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua akan diubahkan. Nah, nanti dicocokkan dengan yang di Tesalonika pasal yang keempat, yaitu bahwa orang yang mati-mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dulu. Dan kita yang kalau masih Tuhan datang itu masih hidup, kita tidak duluan, ya, tetapi menunggu mereka dibangkitkan yang mati dalam Tuhan, dan kemudian kita diubahkan. Ini adalah kebangkitan orang-orang mati. Yang percaya pada Tuhan, semua akan dibangkitkan. Dan yang tidak percaya juga akan dibangkitkan. Yang penting ya, saudara-saudara. Jadi, saya ulangi lagi, nanti Bu Tari, saya meninggal dunia. Kemudian kita nanti bersama di surga, itu kenal Pak Toto? Kenal. Tapi itu masih suami ibu bukan? Nah, Alkitab juga mengajarkan bahwa di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jadi benar-benar semua tentang hal yang duniawi ini tidak ada, saudara-saudara. Tapi kita tahu, kita saling mengenal. Nah, misalnya kalau saya ini, minta maaf, saya cacat. Saya cacat, saya buta. Lalu kalau masuk surga itu apakah bagaimana? Apakah saya buta? Apakah saya lengkap, sempurna? Bagaimana? Sempurna. Ya. Makanya Fanny J. Crosby yang ngarang lagu banyak di NP kita itu, dia itu seorang buta. Waktu dia ditawarin ada dokter ahli yang mau mengoperasi supaya dia bisa melek, dia berkata, enggak usah. Saya biarin tetap buta saja, supaya waktu saya masuk surga, saya pertama melihat wajah Tuhan Yesus. Jadi dia punya moto, punya kerinduan seperti itu. Nanti kalau ketemu saya mau mengecewakan. Kalau nanti udah bisa melek, ketemu saya mau ngelake. Ya, manusia itu kayak gitu ya, mengecewakan, menyedihkan, gelake, ya. Tetapi dia merasa bahwa ini sesuatu yang penting, kelak dia akan disempurnakan. Dan di sana benar-benar adalah ada surga yang bahagia dan tempat anak-anaknya memuji Tuhan. Nah, saya ingin kita membuka di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke Wahyu pasal yang keempat. Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Saya baca untuk saudara-saudara ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-henti mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersempurlah ke-24
empat tua-tua itu di hadapan Dia yang kudus, yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wah, saudara-saudara, ini nyanyian kita terus-menerus sepanjang hari, siang dan malam. Jadi di surga tidak ada tidur ya, Bapak Ibu. Jadi kalau di bumi ya jangan banyak-banyak tidur juga. Di sana sudah tidak ada capek, yang penting gitu. Tidak ada capek, tidak ada. Makanya di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 14, semua orang yang sudah mati sudah meninggalkan semua jerih lelah, beristirahat dari semua jerih lelahnya. Jadi ya kalau di bumi jangan capek memuji Tuhan, kata orang itu latihan nanti di surga. Ya, kata latihan di surga. Nah, notnya apa Pak? Ya nggak tahu itu notnya apa. Tapi lagunya adalah kudus-kudus kemuliaan hanya untuk Tuhan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita diberikan gambaran tentang surga yang benar, itu harusnya memicu kita, termotivasi untuk kita hidup. Biarlah seperti doa Yesus, waktu Dia berdoa, Bapa kami yang di surga, biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Nah, itu kerinduan kita, saudara-saudara. Jadi kalau kita punya gambaran surga yang demikian, itu sudah tepat karena Alkitab memberitahukan itu. Tetapi waktu kita masih hidup di bumi ini, kita bisa berdoa seperti Yesus mengajar kita berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu, mungkin segala yang ada di surga itu terjadi di bumi seperti di surga. Nah, kita dituntut iman, ya tentu kita dituntut iman, bertambah dewasa secara rohani, ya kita juga semakin getol melayani Tuhan, apalagi dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-56, 7, 8 berkata, jerih payahmu dalam persekutuan dengan Tuhan waktu di bumi ini tidak sia-sia. Karena kita sudah mendapatkan imbalan, gambaran yang besar, yang mulia, waktu kita bersama-sama nanti kelak di surga. Ya. Jadi kalau ada yang ketemu saya mungkin memalingkan muka di surga, ada enggak? Enggak ada, karena udah enggak ada yang iri, benci, kayak itu udah enggak ada ya. Kita sudah, kita pokoknya kenal lah, oh ini Pak Eko, ini hanya kenal gitu aja ya. Seperti murid-muridnya tahu ini Musa, ini Elia. Dan mereka pengen membuatkan tenda untuk itu. Jadi ini memotivasi kita saudara-saudara, dan biarlah ini menjadi penghiburan bagi Bu Utari. Kelak kita semua akan bertemu muka dengan muka. Kita akan berjumpa dengan Dia. Jadi tidak berjumpa dalam roh-roh yang ada di dunia ini lagi, tetapi kelak kita akan bertemu dengan Dia di surga. Pak Toto dan semua orang-orang yang kita kenal yang meninggal di dalam Yesus. Kita memberitahukan itu. Dan tugas kita hari ini, seperti tadi, kita bisa terus bermohon pada Tuhan, biarlah kehendak Bapa Tuhan itu terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Mari kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan supaya pengertian kami tentang surga yang mulia, tempat di mana Tuhan berada. Engkau duduk di tahta yang kudus, yang mulia. Dan tempat di mana kami mengembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan. Hormat, pujian, kuasa, ucapan syukur, mahkota kami kembalikan karena Engkau yang mulia. Engkau satu-satunya yang mendapat kelayakan yang luar biasa dari setiap orang yang mengikut Tuhan. Dan biarlah kami rindu supaya setiap orang, waktu kami masih menjalani kesempatan hidup di bumi ini, kami dapat mengerjakan kehidupan kami seperti yang Tuhan kehendaki, supaya apa yang dikehendaki oleh surga terjadi juga di bumi.
Dan inilah doa kami Tuhan. Kami mengiring Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Dan kelak kami bertemu muka dengan Tuhan, dengan semua orang yang percaya kepada Tuhan dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan khususnya keluarga Tari, Bidadari dan seluruh anak cucu menantu, dan juga kita semua kepada puji Tuhan. Mari bagian kita akan kita akhiri. Kita akan menyanyikan berkat anak cucu. Ya. Itu pendeta ekonomi untuk dan Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati anak cucu di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya, dan merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kembali kita akan berdoa menutup kebaktian penghiburan kita malam ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan memberikan dorongan untuk keluarga Ibu Utari dan seluruh keluarga besarnya untuk terus mengiring Tuhan dengan segala peristiwa yang boleh dilewati, dengan suka dan duka. Dan kami percaya bahwa kelak kami akan berjumpa dengan almarhum Bapak Toto yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kelak kami juga akan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Itulah iman kami, dan biarlah seperti firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada keluarga besar dan dorongan juga kepada kami semua untuk kami terus setia kepada Tuhan sampai akhir hayat hidup kami, sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan kami pada sore hari ini. Kami ingin menyerahkan semua ke tangan kuasa-Mu, biarlah damai sejahtera Tuhan atas kami menaungi dan memberkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudara yang di Google Meet juga selamat malam. Mungkin Bu Utari boleh menyapa teman-teman yang ada di Google sebelum pamitan. Ya. Selamat malam saudara-saudara. Terima kasih waktunya untuk mengikuti ibadah penghiburan buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, boleh live diumumkan, boleh untuk live. Oke, Bapak Ibu sudah selesai
bisa meninggalkan gimetnya. Terima kasih ya. Tuhan berkati.